Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, kita akan beritakan lagi hal yang sangat menarik sekali terkait dengan perkembangan Pi Network ya. Nah kebetulan ya kita mendapatkan informasi dari salah satu blog yang dikutip oleh hokanews.com ya teman-teman, di mana di sini pionir Vietnam itu berhasil membeli handphone ya atau Android Vivo Y35M di platform e-commerce P-Chain Mall ya, hanya dengan 0,9998 Pi coin. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat nih ya. Nah, ini dia, ini HP-nya teman-teman, ini Vivo ya. Nah, ini Vivo dan ini transaksinya yang kalian lihat nih ya. Ini transaksinya, ini ada 0,9998 Pi ya. Ini HP dengan kualitas yang sangat tinggi sudah sekarang ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya di Vietnam ya, ini di Vietnam ini sudah bisa ya, P-Chain Mall-nya sudah bisa melakukan transaksi barter ya dari Pi ke ini ya, ke e-commerce-nya ya di P-Chain Mall-nya teman-teman. Nah, ya teman-teman, ini ceritanya ya, Hanoi, Vietnam. Dunia perdagangan dan teknologi terus mengalami transformasi yang tak terelakkan. Babak baru dalam cerita terungkap ketika pionir Vietnam, salah satu pemain utama dalam industri teknologi di Vietnam, berhasil menciptakan gelombang dengan pembelian yang mengejutkan di platform e-commerce P-Chain Mall. Mereka telah memborong smartphone ya, memboyong atau memborong. Mereka telah tulisannya memboyong smartphone Vivo Y35M dengan spesifikasi luar biasa ya. Jadi antara lain RAM 4GB, kemudian ROM-nya 128GB hanya dengan penukaran 0,9 teman-teman ya, 0,9 Pi. Nah pertanyaannya, kalian punya berapa sekarang yang sudah migrasi, yang sudah ada di Pi Browser, yang masuk dalam kategori sudah belen, yang sudah dimigrasikan lah, kurang lebih seperti itu. Kalian punya berapa? Seandainya nanti, ini dia ya, ketika mainnetnya sudah benar-benar terbuka, transaksi sudah bisa dilakukan ya, ya saya pikir bangga lah ya, mungkin kita senang lah, saya pikir seperti itu teman-teman. Nah, di era dimana teknologi mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita ya, tidak heran jika perkembangan di bidang keuangan dan perdagangan juga merasakan dampaknya. Salah satu perubahan mendasar yang terjadi adalah revolusi kripto yang menyatukan dunia mata uang digital dan e-commerce, yang menciptakan paradigma baru dalam pembayaran dan perdagangan online. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Salah satu contoh yang terkenal adalah Bitcoin. Tetapi ada ribuan mata uang kripto lainnya yang muncul dari waktu ke waktu. Revolusi kripto menembus konsep inti tentang bagaimana kita memahami nilai dan pembayaran. Secara tradisional, mata uang nasional diakui karena dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan. Namun, cryptocurrency mengandalkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan, validitas, dan integritas transaksi tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ini mengubah asumsi konvensional tentang transparansi dan kepercayaan dalam transaksi. Seiring berkembangnya e-commerce, cryptocurrency telah menjadi aset digital yang mendorong perubahan mendasar dalam cara kita membayar barang dan jasa secara online. Ini adalah perkawinan yang tak terelakkan dari dua tren inovatif: perkembangan teknologi, transaksi, dan mata uang digital, teman-teman. Nah, berikutnya P-Chain Mall adalah contoh utama bagaimana e-commerce memanfaatkan potensi cryptocurrency. Platform ini memungkinkan konsumen membayar produk dan layanan dengan mata uang digital, termasuk dalam hal ini Pi Coin.
dengan menggunakan cryptocurrency konsumen dapat melakukan pembayaran lebih cepat dan lebih efisien daripada menggunakan metode pembayaran konvensional. Selain itu, transaksi dengan cryptocurrency juga dapat mengurangi biaya dan menghilangkan hambatan yang sering dikaitkan dengan konversi mata uang saat bertransaksi lintas negara, ya. Nah, kemudian pembelian oleh Pioneer Vietnam hanya sebesar 0,9998 Pi Coin untuk mendapatkan ponsel berkualitas tinggi tipe Y35M, menandai titik balik penting dalam perkawinan antara kripto dan e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa cryptocurrency seperti Pi tidak hanya sekedar alat spekulasi belaka, tetapi juga memiliki potensi nyata dalam memfasilitasi perdagangan online dan membuka peluang bagi konsumen untuk mendapatkan produk berkualitas dengan biaya lebih rendah. Keberhasilan ini juga menggarisbawahi fakta bahwa perubahan sistem pembayaran sedang berlangsung. Konsumen dan pelaku industri semakin menyadari potensi mata uang digital, dan e-commerce menjadi platform untuk inovasi ini dalam rangkaian transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Paradigma pembayaran dan perdagangan online terus berkembang menuju masa depan yang semakin terdigitalisasi, teman-teman. Picoin dibangun di atas dasar teknologi blockchain yang merupakan jaringan terdesentralisasi yang memastikan keamanan, integritas, dan transparansi transaksi. Ini membedakan Picoin dari mata uang konvensional yang bergantung pada lembaga keuangan untuk mengatur dan memverifikasi transaksi. Keamanan dan enkripsi yang kuat dalam teknologi blockchain menghilangkan risiko pemalsuan dan manipulasi, memberikan dasar yang kuat untuk Picoin sebagai bentuk mata uang yang andal. Keamanan ini juga menjadi daya tarik bagi individu yang ingin terhindar dari risiko penipuan dalam transaksi online. Nah, selanjutnya terkait dengan kemungkinan penggunaan di masa depan. Picoin dapat digunakan untuk membeli produk dan layanan platform di platform e-commerce yang menerima cryptocurrency. Ini menghilangkan hambatan untuk konversi mata uang dan biaya transaksi lintas batas. Picoin dapat digunakan untuk transaksi antar individu tanpa perlu melalui lembaga keuangan. Ini membuka peluang untuk pembayaran dan pengiriman uang yang lebih cepat dan lebih murah. Picoin juga dapat berperan dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi seperti pinjaman peer-to-peer, pertukaran aset digital, dan berbagai instrumen keuangan lainnya. Beberapa proyek blockchain menggunakan cryptocurrency sebagai bentuk insentif dan penghargaan bagi pengguna yang berpartisipasi dalam ekosistem mereka. Picoin dapat digunakan dalam skenario ini untuk mendorong partisipasi dan interaksi. Namun, seperti semua cryptocurrency, Picoin juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah penerimaan dan regulasi oleh pemerintah dan lembaga keuangan global. Kepercayaan dan adopsi komunitas juga merupakan faktor penting dalam menentukan kesuksesan Picoin sebagai mata uang masa depan. Nah, Pichain Mall membuka jalan untuk pembayaran kripto koin Pi, ya teman-teman ya. Pichain Mall mewakili tonggak penting dalam evolusi dunia perdagangan online dengan memasukkan cryptocurrency ke dalam persamaan. Sebagai platform niaga yang inovatif, Pichain Mall berfungsi sebagai sarana bagi pengguna untuk bertransaksi menggunakan mata uang digital yang mengarah pada transformasi cara kami berdagang dan membayar. Pichain Mall menggunakan cryptocurrency termasuk Picoin sebagai bentuk pembayaran yang diterima dalam transaksi. Ini adalah langkah yang menghilangkan kendala dalam konversi mata uang tradisional dan memungkinkan konsumen dari berbagai belahan dunia untuk berpartisipasi dalam perdagangan tanpa hambatan, ya. Nah, ini ada di beritanya, ada di Twitter ya teman-teman ya, yaitu Sprit Pi gitu lah ya. Congratulations Pioneer Vietnam on successful purchase
on P-Chain Mall e-commerce platform ya, Pipo Y35M, PON 4 GB, RAM-nya 128 GB. Nah, artinya di sini sudah ditunjukkan ke Anda semua. Nah, kalau teman-teman ingin menelusurinya atau ingin mencari tahu lebih jauh, silakan ya, buka Twitter, lalu buka di bagian akunnya spread pi.py, kira-kira gitu ya. Ini dia. Kemudian salah satu aspek paling menarik dari P-Chain Mall adalah kemampuannya untuk mengurangi kompleksitas dan waktu transaksi dibandingkan dengan metode pembayaran konvensional yang mungkin melibatkan bank dan lembaga keuangan. Pembayaran dengan cryptocurrency dapat dilakukan dalam hitungan detik, memberikan pengalaman yang lebih cepat dan lebih efisien. Penggunaan cryptocurrency pada platform seperti P-Chain Mall juga mengatasi masalah biaya transaksi lintas batas. Ketika mata uang tradisional terlibat dalam transaksi internasional, konversi mata uang dan biaya transaksi seringkali dapat menimbulkan tekanan keuangan. Cryptocurrency menghilangkan penghalang ini, memungkinkan transaksi yang lebih murah dan lebih efisien di seluruh dunia, teman-teman. P-Chain Mall tidak hanya berfungsi sebagai platform niaga konvensional, itu juga merupakan inkarnasi dari inovasi dalam pembayaran. Konsep ini menimbulkan pertanyaan tentang masa depan pembayaran digital dan bagaimana teknologi blockchain dapat mengubah cara kita berdagang. Ya, kesimpulan pertemuan antara e-commerce dan kripto. Nah, pertemuan antara e-commerce dan kripto adalah babak baru dalam kisah evolusi perdagangan dan teknologi. Ini adalah titik di mana dua dunia yang tampaknya berbeda, perdagangan online dan mata uang digital, bersatu dalam sebuah revolusi yang berpotensi mengubah cara kita berdagang, membayar, dan berinteraksi dengan nilai. Ya, kemudian terkait dengan pertumbuhan cryptocurrency seperti Picoin telah mengubah pandangan kami tentang pembayaran dan nilai. Di tengah perubahan ini, platform e-commerce seperti P-Chain Mall telah muncul sebagai pelopor dalam membawa cryptocurrency ke dalam proses pembayaran sehari-hari. Ini merupakan langkah penting menuju era baru pembayaran di mana konsumen dapat menggunakan mata uang digital dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan sebelumnya. Kesuksesan pembelian oleh pionir Vietnam di platform P-Chain Mall menjadi bukti bahwa mata uang digital bukan lagi sekedar konsep teoritis. Ini nyata dan mengubah cara kita berdagang. Kurang dari satu Picoin untuk mendapatkan ponsel berkualitas tinggi adalah adalah bukti bahwa aset digital dapat memiliki nilai nyata di dunia nyata. Di era e-commerce tidak hanya tentang jual beli produk, tetapi juga tentang menghubungkan teknologi dengan kehidupan kita sehari-hari. P-Chain Mall membuka pintu bagi pengguna untuk merasakan manfaat langsung dari teknologi blockchain dan mata uang kripto. Ini menghasilkan pengalaman yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih efisien dalam perdagangan online. Namun, pertemuan antara e-commerce dan kripto juga menimbulkan pertanyaan tentang masa depan. Bagaimana regulasi akan berkembang? Akankah konsumen sepenuhnya mengganti mata uang konvensional dengan cryptocurrency? Bagaimana peran platform e-commerce terus tumbuh dalam mendorong adopsi mata uang digital? Di era di mana teknologi dan ekonomi terus berkembang, perkawinan antara e-commerce dan cryptocurrency seperti yang diilustrasikan oleh pembelian Pipo Y35M oleh pionir Vietnam di P-Chain Mall seharga 0,9998 Picoin merupakan tonggak penting dalam evolusi cara kita berdagang, membayar, dan berinteraksi dengan nilai. P-Chain Mall mewakili pintu gerbang mata uang digital untuk memasuki perdagangan online dengan menghilangkan hambatan konversi mata uang dan membuka jalan untuk transaksi lintas batas yang lebih murah dan lebih efisien. Dalam prosesnya, platform tersebut menjadi pusat transformasi dunia perdagangan, menghadirkan kecepatan, efisiensi, dan kemudahan pembayaran yang tak terbayangkan sebelumnya, teman-teman. Kesuksesan pionir Vietnam dalam memanfaatkan cryptocurrency untuk membeli ponsel berkualitas tinggi memberikan bukti bahwa mata uang digital bukan sekedar tren, melainkan aset yang memiliki potensi nyata dalam ekonomi digital. Ini menciptakan visi untuk masa depan di mana mata uang digital merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari.
Pertemuan e-commerce dan kripto juga menimbulkan pertanyaan penting tentang regulasi, adopsi, dan peran masa depan platform e-commerce. Namun satu hal yang jelas, revolusi kripto merupakan jalan bagi inovasi dalam pembayaran, memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih aman, dan terhubung dalam skala global. Kami berada di ambang perubahan besar dalam cara kami berdagang dan membayar dengan e-commerce dan cryptocurrency sebagai kendaraan. Masa depan perdagangan digital bahkan lebih cerah. Peluang dan tantangan yang ada merupakan sebuah perjalanan yang masih terus berkembang dan kita semua adalah saksi dari era baru ini, teman-teman. Nah, teman-teman, inilah kurang lebih informasinya. Kalian bisa sama-sama lihat bahwa informasi ini ya kita dapatkan sumbernya yang pertama dari hokanews.com, yang kedua ya karena dari Twitter ya, punya Sprit tadi ya, spritpie.py kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini memberikan suntikan semangat kepada teman-teman semua untuk tidak lupa klik petir setiap hari selama 24 jam sekali ya. Sukses, tinggal menunggu saat-saat yang tidak terlalu lama lagi. Menurut saya seperti itu ya. Oke teman-teman, itu saja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya rame-rame.